Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Dimas Setiawan dengan NPM 1954 23 1004. Saya dari Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Saya akan menjelaskan materi tentang distribusi binomial Poisson. Namun sebelum kita masuk ke materi distribusi binomial Poisson, lebih baik kita berkenalan dengan materi distribusi binomial. Apa sih distribusi binomial itu? Distribusi binomial atau disebut juga sebagai percobaan atau proses dari Bernoulli. Kata Bernoulli diambil dari salah satu seorang ahli matematika dari Swiss, yaitu Jöns Bernoulli. Nah, ciri-ciri dari distribusi binomial yaitu setiap percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Kemungkinan sukses ditunjukkan pada simbol P dengan percobaan yang tetap atau konstan dari percobaan satu ke percobaan yang berikutnya. Dan kemungkinan gagal ditunjukkan oleh simbol Q. Sebagai contoh, itu aku memilih untuk mematikan lampu daripada menghidupkan lampu pada saat akan tidur. Pilihan yang dapat terpilih yaitu mematikan lampu atau tidak mematikan lampu, bukan mematikan lampu atau menghidupkan lampu. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam materi utama, yaitu materi distribusi binomial Poisson. Distribusi ini merupakan distribusi teoritis yang berhubungan dengan variabel random atau diskrit, atau sama seperti materi distribusi binomial. Distribusi Poisson sendiri ditemukan oleh Poisson. Penerapan distribusi ini sama dengan distribusi binomial, namun membutuhkan syarat P kurang dari 0,05 dan N lebih dari 20. Atau N lebih besar dari probabilitas untuk terjadi sangatlah kecil. Ciri-ciri distribusi Poisson yang pertama yaitu percobaan di satu selang tertentu tidak bergantung pada selang yang lain. Yang kedua yaitu peluang terjadinya satu percobaan singkat atau pada daerah yang kecil jarang untuk dapat terjadi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu hasil eksperimen tidak mempengaruhi hasil yang lain. Contoh soal, sebuah perusahaan komputer menghasilkan chip-chip komputer. Chip tersebut selalu diuji kualitasnya. Pengalaman menunjukkan bahwa dari chip-chip yang diuji rusak, defek, setiap harinya perusahaan itu menghasilkan 800 buah chip komputer. Berapakah probabilitas bahwa pada hari tertentu 5 chip akan rusak? Diketahui N sebesar 800, lalu lambda sama dengan NP yaitu 800 dikali 0,05 sama dengan 4, X nya sama dengan 5, Q sama dengan 1 dikurang 0,005 sama dengan 0,995. Yang ditanyakan yaitu P sama dengan dalam kurung X sama dengan 5 tutup kurung sama dengan titik tutup. Jawabannya yaitu P dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X sama dengan X besar sama dengan X kecil tutup kurung sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. P dalam kurung X sama dengan 5 tutup kurung sama dengan 2,7183 pangkat min 4 dikali 4 pangkat 5 per 5 faktorial. Hasilnya yaitu 1 per 2,1718 pangkat 4 dikali 4 pangkat 5 per 5 faktorial. Selanjutnya P dalam kurung X sama dengan 5 tutup kurung sama dengan 0,0
183 dikali 1024 1024 per 120 sama dengan 0,156, atau kalau jika dipersenkan sama dengan 15,60%. Dengan jumlah 0,156 atau 15,60% dari sampel acak sebanyak 800 buah chip komputer dan rata-rata produk setiap rusak dikali produksi adalah dapat dikatakan kecil. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.